Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kasus dugaan suntik vaksin kosong, DPR mau bentuk panja vaksinasi, disebut seharusnya sedari dulu lakukan pengawasan. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Jessica Rahel, Laurenciana, dan Teresia Hutagalung. Pendahuluan dari kasus ini adalah kasus dugaan penyuntikan vaksin kosong di Sumatera Utara menjadi sorotan publik dan memicu rencana pembentukan panitia kerja vaksinasi oleh Komisi 9 DPR RI. Insiden ini terjadi di tengah upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun di Indonesia. Program vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat, menekan angka penularan serta mempercepat berakhirnya pandemi. Namun, berbagai masalah seperti penyuntikan vaksin kosong dan distribusi vaksin yang tidak transparan telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan menghambat capaian vaksinasi. Pembentukan panja vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap program vaksinasi, mengidentifikasi permasalahan di lapangan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Langkah ini dinilai penting oleh berbagai pihak, termasuk pegiat kesehatan masyarakat yang mengkritik lemahnya pengawasan DPR sejak awal pelaksanaan program vaksinasi. Pengidentifikasian masalah pada kasus ini yang pertama adalah kasus penyuntikan vaksin kosong. Insiden penyuntikan vaksin kosong melibatkan tenaga medis yang diduga memberikan suntikan tanpa cairan vaksin kepada pada siswa sekolah dasar. Kasus ini viral melalui media sosial dan sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Yang kedua adalah lemahnya pengawasan DPR. Pegiat kesehatan masyarakat mengkritik bahwa pengawasan seharusnya dilakukan sejak awal perencanaan program vaksinasi, mulai dari kedatangan hingga distribusi vaksin ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah minimnya transparansi informasi. Distribusi vaksin tidak disertai transparansi informasi mengenai jenis vaksin, tanggal kadaluarsa, dan hasil audit pemeriksaan oleh pemerintah. Hal ini memicu potensi penyelewengan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Yang keempat adalah kompleksitas program vaksinasi. DPR menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan secara efektif karena keterbatasan sumber daya dan otoritas yang terpisah dari pemerintah daerah. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan COVID-19 yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi, termasuk menunjukkan badan usaha yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir dengan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang jenis vaksin, pendataan sasaran, distribusi vaksin, serta pelaksanaan vaksinasi termasuk tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam proses vaksinasi. Peraturan yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Peraturan ini menegaskan pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan vaksinasi, serta menetapkan standar keamanan, mutu, dan efikasi vaksin yang digunakan. Yang keempat ada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM nomor 26 tahun 2023 tentang pengawasan penggunaan obat dan vaksin COVID-19 pasca pengakhiran penanganan pandemi. Peraturan ini mengatur pengawasan terhadap penggunaan vaksin COVID-19 termasuk mekanisme pelaksanaan ikutan pasca komunikasi atau KIPI. Pencegahan. Pertama, pemerintah harus membuka hasil audit distribusi vaksin termasuk stok dan tanggal kadaluarsa kepada publik melalui portal informasi real time. Kedua, tenaga vaksinator perlu diawasin secara langsung dengan teknologi seperti body kamera atau CCTV, dan pelanggaran harus dikenai sanksi tegas. Ketiga, DPR sebagai pengawas kebijaksanaan harus memastikan panja vaksinasi bekerja efektif dengan melibatkan ahli independen dan melakukan pemeriksaan lapangan.
Dan yang terakhir yaitu masyarakat perlu dilibatkan sebagai pengawas dengan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses. Dengan kombinasi pengawasan struktural dan partisipasi publik, program vaksinasi dapat berjalan dengan akuntabel. Kemudian kesimpulannya yaitu untuk mencegah penyelewengan dalam proses vaksinasi COVID-19 diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi data, dan akuntabilitas. Pemerintah harus membuka akses informasi vaksin secara lengkap, memperkuat sistem pelacakannya distribusi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. DPR sendiri melalui panja vaksinasi perlu melakukan pengawasan efektif dengan melibatkan ahli independen dan masyarakat. Selain itu, edukasi publik dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam memantau program vaksinasi. Dengan langkah-langkah ini, kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi dapat ditingkatkan sekaligus memastikan program berjalan dengan lancar dan minim penyimpangan. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih.